Namun, dalam menghadapi hidup dan mati, Putri Wenqing tidak tahu harus berkata apa. Tetapi pada saat ini, dia melihat lengan baju Hua Daoru, ada menguap karena tidur nyenyak. Ah, ini sangat gelap. Kenapa gelap? Sister Daoro, apakah kamu naik ke tempat tidur? Qin Yichan dan yang lainnya gemetar sebelum mengingat bahwa setelah makan, tidur, dan makan, bentuk pamungkas kemungkinan besar adalah anak kecil babi. Orang ini benar-benar jatuh di depannya dan dia tidak ingin aku berbalik. Ketika mereka bertemu Raja Dewa Zer, orang ini tidak bangun. Akhirnya, dia diseret oleh Raja Dewa Zer, dan dia tampak ketakutan. Pertarungan ini sangat sengit, seolah-olah mereka tidak peduli dengan permaisuri Zia, tidak ada yang peduli dengan pria kecil ini. Bagaimanapun, pria ini tidak hanya bisa makan dan tidur, tetapi jika dia bangun, dia merasa sangat marah untuk mendapatkannya. Naik, anak laki-laki. Hua Daoru melihat pada apa yang tampaknya adalah roh penjaga yang dengan sengaja didorong oleh seseorang kepadanya, dengan ekspresi yang rumit. Tetapi sayang sekali dia tidak akan pernah melihat roh penjaga ini menenun kain satin sutra yang cerdik. Qin Yichan juga putus asa. Roh penjaga ini tidak lebih dari ukuran telapak kakinya, dan kekuatannya pasti akan diinjak-injak sampai mati oleh kakinya sendiri. Dia tidak bisa mengandalkannya. Namun, mengapa Xiao Guai bangun secara alami setiap kali dia tidur? Karena saya lapar dan ingin makan, saya bangun dan pergi tidur setelah makan. Hal yang sama juga terjadi kali ini. Tetapi ketiga Qin Yichan tampaknya tidak punya rencana untuk memberinya makan. Tetapi Xiao Guai tidak tahu bagaimana mencari makanan. Melihat tubuh lembut Xiao Guai terus menggeliat, itu seperti kucing dan anjing yang berbau harum. Tiba-tiba, tubuh Xiao Guai bergetar, menjulurkan kepalanya dari lengan baju Hua Daoru, dan berteriak karena terkejut. Kalau begitu, di sana, ada yang enak. Enak sekali. Kenapa? Kenapa baunya seperti Sister Zinfei? Apakah kamu sudah menemukan hal-hal baik yang ditinggalkan oleh Sister Zinfei? Qin Yichan gemetar di sekujur tubuh. Hal baik apa yang ditinggalkan permaisuri surgawi? Saat ini, kemana dia pergi untuk menemukannya? Namun, Xiao Guai tampaknya tidak dapat mengelola begitu banyak hal, terus-menerus berputar-putar di sekitar Hua Daoru, bertingkah lucu dan centil. Saudari klan Huaxu, ajak aku mencari sesuatu yang enak. Yang enak itu benar-benar enak. Berikan padaku. Setelah aku selesai makan, aku pasti bisa mengayunkan pisau yang patah ini. Hua Daoru menarik napas dalam-dalam. Mengapa dia mengatakan apa yang ada di hatinya? Qin Yichan tidak bisa menahan rasa ngeri. Dia tidak takut dengan ancaman Xiao Guai, tetapi dia melihat ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Kegelapan sepertinya tidak ada akhirnya. Mereka tidak bisa melihat dunia luar. Xiao Guai, bagaimana dia memutuskan di mana ada makanan enak? Dan Qin Yichan melihat ke arah itu, tiba-tiba disambar petir. Pada saat itu, mereka bertiga saling memandang dan sepertinya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kedatangan. Jangan lari. Ayo masuk ke dalam kegelapan juga. Ayo lihat istana Ling Xiao apa yang telah dihancurkan oleh anak-anak Yuan Tian. Chang Jingtian menggertakkan giginya. Kaisar Yuan Tian bukanlah leluhur hitam. Dan leluhur hitam dapat menghancurkan mereka. Tetapi murid leluhur hitam sama sekali tidak mungkin. Dia dan Kezen memutuskan untuk tidak pergi. Karena Qin Yichan terlibat dalam kegelapan. Mereka juga ingin masuk dan membawa keluar semua orang kecil itu. Namun, ketika kegelapan datang melonjak dan menenggelamkan mereka, Chang Jingtian tidak bisa membantu tetapi mengguncang seluruh tubuhnya, dan harapan pada murid kaisar menghilang. Dalam kegelapan ini, dia dan Kezen mampu menopang mereka untuk waktu yang lama, dan kekuatan mereka tidak akan padam dalam sekejap. Namun, kegelapan datang, dan jaring surgawi yang mulia masih ada di sekitar mereka. Jaring Tian Luo tidak dibatasi karena munculnya kegelapan. Chang Jingtian sepertinya menggigit dan berdarah dari giginya. Dia sebenarnya memegang sedikit keberuntungan sekarang. Kegelapan ini pada akhirnya adalah metode Kaisar Yuan Tian. Meskipun metode ini menyebabkan Kaisar Iblis Demon Yue Kong tenggelam, dan bulan iblis abadi berubah menjadi bulan hitam, itu cukup untuk membuat mereka mengenali kembali kekuatan Kaisar Yuan Tian. Tapi ini adalah metode alam Kaisar, dan istana surgawi Aotian 9 surga bukanlah surga yang sebenarnya, juga bukan surga yang sebenarnya di mana kegelapan menelan langit dan menelan semua jalan. Jika mereka bergabung, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menghadirkan secerca kehidupan. Tetapi Chang Jingtian tampaknya telah lupa bahwa segumpal harta surgawi juga harta surgawi. Tidak perlu menghindari kegelapan yang mengepul ini. Bukan karena Chang Jingtian begitu pelupa, atau dia sangat optimis, tetapi dia tidak punya pilihan, dan hanya berharap untuk itu. Tetapi pada kenyataannya, Kaisar Yuan Tian melakukan pertempuran besar, dan dapat menggunakan semua harta surga untuk menang. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan yang begitu mudah? Kezen tiba-tiba tersenyum dalam kegelapan ini. Dao Heart-nya telah terkorosi. Dan ketakutan dan kepanikan apapun akan mempercepat kecepatan korosi ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dalam kegelapan, Kezen tidak bisa tidak membayangkan akhir yang tidak menguntungkan. Dia adalah seorang prestise,
dan dia membusuk sedikit tanpa menyadarinya. Jika permaisuri Huaxu bisa datang, dia seharusnya datang lebih awal. Jaring Tianluo. Kita kalah. Apa yang bisa Yuan Tiandi berikan kepada klan Dewa Penenun? Kita tidak bisa memberikannya. Kedua kaisar tidak bisa menahan tawa getir di hadapan kegelapan yang mengerikan ini. Tetapi pada saat ini, mereka mendengar suara desakan yang keras. Cepat. Pedang bodoh. Di depan. Cepat. Kaisar kedua Chang Jingtian mengguncang seluruh tubuhnya, dan melihat 3 sosok terbang di atas. Apa yang membuat mulut Kezen sedikit berkedut adalah bahwa cicit ipar ini memegang Wen Qing dengan satu tangan, dan tangan yang lain benar-benar memegang gadis kecil dari klan Huaxu ini. Namun, Kezen bukanlah orang yang jahat di matanya, dan dia tidak terlalu peduli dalam kegelapan ini. Apa yang benar-benar mengejutkan Kezen adalah bahwa, belatung di atas kepala Hua Dao Rou. Tidak, itu ulat sutra. Saya melihat bahwa tubuh bayi ulat sutra itu lembut, seolah-olah dia masih mengulurkan 2 tangan kecil, memegang tanduk naga Hua Dao Rou sebagai perintah, seolah-olah dia mengambil Tian Jiao kelahiran klan Huaxu sebagai tunggangan. Bayi ulat sutra ini menjerit dan meminum cicitnya, memanggilnya sesuka hati, seolah-olah dia adalah bidak yang membuka jalan. Qin Yichen cemberut wajahnya. Dia telah mendengar pepatah bahwa kandungan nutrisi zat sebenarnya sangat tinggi, dan itu lebih bergizi daripada daging sapi suci. Jika lelaki kecil ini berani berbohong pada dirinya sendiri, dia harus mencoba sesuatu yang baru sebelum dia sekarat.